Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan terangkan tentang pemecah masalah sampah styrofoam. Gerakan 3R, reduce, reuse, recycle di lingkungan sekolah. Diskusi permasalahan, gaya hidup modern membuat segalanya menjadi lebih praktis, termasuk dalam urusan kuliner. Dahulu pengusaha kuliner hanya menggunakan alat saji berupa piring, mangkuk, dan sejenisnya untuk menyajikan masakan mereka. Pelanggan memesan makanan untuk dibawa pulang biasanya akan membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan plastik tahan panas. Sayangnya, kemasan plastik tahan panas harganya lebih mahal sehingga berpengaruh harga jual makanan. Hal ini membuat banyak pengusaha kuliner beralih menggunakan styrofoam kemasan yang berwarna putih dan tersedia dalam beberapa ukuran. Ini memang sangat praktis, tidak hanya untuk pesanan yang dibawa pulang, bahkan untuk pesanan yang makanan di tempat saja. Pedagang lebih memilih styrofoam. Alasannya karena tidak perlu mencuci piring lagi sehingga menghemat waktu, tenaga. Selain itu harganya jauh lebih murah dibanding kemasan lain. Begitu pula halnya yang terjadi di kantin lingkungan sekolah, masih banyak pedagang kuliner yang menggunakan styrofoam. Seperti tampak pada gambar, di sini sampah-sampah bekas styrofoam yang kami lihat sampah kantin tersebut. Akar permasalahan yang menjadi sorotan adalah bahaya styrofoamnya ini. Kemasan styrofoam yang biasa digunakan pedagang kuliner itu ternyata mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Yang satu mengandung benzena, dua mengandung styrena, kemudian tiga sulit didaur ulang, dan sampah kemasannya sulit terurai. Styrofoam juga berperan dalam menyebabkan global warming karena styrofoam ini bisa terurai dalam jangka waktu 500 tahun. Nah, sekarang saya soroti tentang bahaya styrena. Styrena itu adalah zat yang berada di styrofoam. Styrena juga bisa mempengaruhi kondisi janin melalui plasenta ibu dan berpotensi pencemari ASI. Styrena bisa mengkontaminasi makanan melalui berbagai cara sebagai berikut. Lemak pada makanan. Kedua, lamanya penyimpanan makanan dan panas makanan. Alternatif solusi. Dengan melihat bahaya di styrofoam tersebut, sebaiknya jangan gunakan styrofoam, apalagi berulang kali. Setelah satu kali pakai, segera hancurkan dan buang. Usahakan agar makanan tidak langsung bersentuhan dengan styrofoam. Kalau kita misalnya terpaksa menggunakan styrofoam, bisa memberi plastik atau kertas nasi sebagai alas dari styrofoam. Hindari memanaskan makanan dengan menggunakan wadah styrofoam atau menuangkan makanan yang masih panas ke dalam wadah berbahan tersebut. Untuk makanan yang berlemak, berminyak, dan menggunakan alkohol, sebaiknya menggunakan styrofoam sebagai wadah dihindari. Alternatif solusi bisa dengan recycle. Karena styrofoam yang tidak dapat diurai selamanya, maka terciptalah ide untuk menggunakan kembali dari styrofoam yang sudah tidak terpakai menjadi suatu karya seni dan dijualnya, seperti menjadi patung, diorama, properti, miniatur, hiasan, dan lain sebagainya. Dua, menggunakan sebagai wadah pribadi. Kalau siswa bisa menggunakan sebagai alat rumah tangga, tempat pensil, dan lainnya. Kemudian menolak diam. Nah, ini yang penting. Artinya menolak diam itu memang tidak mudah untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya penggunaan styrofoam. Namun dengan kegigihan kita, mungkin kita dapat sedikit membuka wawasan masyarakat bahwa bahaya styrofoam itu begitu dahsyatnya. Kesimpulan, karakter peduli lingkungan kepada anak melalui gerakan 3R
reduce, recycle di sekolah penting dilakukan sejak dini. Harapannya, lambat laun dalam diri anak akan terbentuk kesadaran dan motivasi internal tentang bagaimana bahaya dari penggunaan styrofoam itu, sehingga sedikit demi sedikit bisa menghindari penggunaan styrofoam. Berikut dapat disajikan penerapan 3R yang dapat dilakukan di sekolah. 1. Yaitu reduce, mengurangi. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara menyediakan air minum isi ulang. Kedua, membawa tempat minum dan makan dari rumah. Kemudian, acara sekolah bebas sampah plastik dan styrofoam. Makanan dan minuman tanpa kemasan plastik sekali dipakai yang dijual di kantin. Makanan dan minuman tanpa kemasan styrofoam yang dijual di kantin. Kampanye tidak menggunakan plastik, minum tanpa sedotan, makan tanpa sendok plastik, dan menghabiskan makanan dan minuman. Dan perlu kayaknya dikaji tentang pelarangan styrofoam di kantin. Penerapan 3R yang lainnya yaitu reuse, penggunaan kembali. Menggunakan styrofoam bekas untuk media tanam. Bisa juga menggunakan cup kopi styrofoam untuk tempat pensil. Kemudian bisa juga menggunakan kemasan bekas dari produk-produk yang dibeli semaksimal mungkin. Yang ketiga, dengan recycle, mendaur ulang. Di sini perlunya ada pemilihan sampah. Kemudian setelah dipilah bisa kita mengeluarkan sampah plastik ke pemulung atau bank sampah. Kemudian meter sampah ke kertas ke pemulung atau bank sampah, dan bisa juga membuat kompos cair dan padat. Kemudian bisa membuat daur ulang bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan dari sampah, termasuk styrofoam. Mungkin seperti itu yang bisa kami berikan tentang bagaimana kita pencegahan dan penggunaan styrofoam yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.